Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili ikhwan-ikhwan kita yang baru di Maktab Jariah. Ketika guru kita Ustaz Nuruddin rahimahullah menerangkan tentang akidah, ada Ustaz Nuruddin hafidhahullah. Ada sedikit-sedikit yang berbisik di belakang tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah terjawab sudah dengan laisa kamitslihi syai'un yang telah diterangkan tadi, mudah-mudahan terjawab. Hanya satu saja pertanyaan yang mungkin bagi saya sendiri pun belum begitu jelas. Satu saja, apakah sifat Allah itu al-mujassimah? Jazakumullah khair dengan terang. Alhamdulillah, al-mujassimah itu sebuah nisbah yang sering disebutkan oleh seluruh tawaif, dari seluruh kelompok-kelompok. Mereka mengatakan mujassimah adalah kelompok yang sesat. Sekarang mujassimah maksudnya apa? Kalau mujassimah maksudnya adalah orang yang mengatakan Allah itu jasadnya seperti kita, tangannya seperti kita, maka itu benar, itu kelompok yang sesat. Tapi kalau maksudnya mujassimah adalah sebagaimana akidah Ahlussunnah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat-sifat Allah. Allah memiliki wajah, sebagaimana dalam Al-Qur'an sangatlah banyak. Allah memiliki tangan, Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, Allah memiliki ilmu, Allah memiliki rasa kasih sayang. Maka kalau maksudnya mujassimah adalah Ahlussunnah, maka ini perkataannya yang batil. Jadi mujassimah itu merupakan kelompok yang sesat, dan itu pernah ada saya katakan tadi, yang mengatakan Allah seperti kita. Dan banyak ahlul bidah yang seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka mengatakan Ahlussunnah sebagai mujassimah. Kata mereka itu Ahlussunnah adalah mujassimah. Kenapa? Karena Ahlussunnah menetapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya rahmat, ya. Allah juga bisa marah, ya. Kata mereka itu sifat-sifat manusia. Kalau gitu Allah seperti manusia. Sehingga mereka mengatakan Ahlussunnah sebagai mujassimah. Kita akan lihat perkataan yang batil. Karena setiap sifat yang kita tetapkan dari Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluk. Paham ya? Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya orang yang meyakini bahwa Allah berada di mana-mana? Apakah dia kafir atau sesat? Yang kedua, bagaimana hukumnya orang meyakini bahwa Allah menitis kepada makhluknya? Nah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya katakan tadi, ya, ada bahkan dikatakan lebih dari 1000 dalil bahwasanya Allah berada di atas langit. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam beberapa kitabnya, ada 20 model pendalilan yang menunjukkan Allah berada di atas langit. Banyak sekali Allah mengatakan tanzilul kitab, Allah menurunkan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanazzalul malaikatu, malaikat turun dari Allah Subhanahu dari atas, ya. Dan banyak. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kalimat-kalimat yang baik naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam seluruh bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Inggris, seluruhnya namanya naik itu dari bawah ke atas. Dan dari namanya turun dari atas ke bawah. Tidak ada orang mengatakan saya mau naik ke bawah, itu tidak ada. Saya mau turun ke atas, itu tidak ada. Dalam Al-Quran banyak bahwasanya perintah turun dari atas, malaikat naik ke atas ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Isra Mi'raj, Rasulullah SAW naik ke atas. Dan terlalu banyak dalil, saya katakan lebih dari 1000 dalil
dengan berbagai macam pendalilan yang menunjukkan Allah berada di atas langit, dan cukuplah kita dalil fitrah bahwa setiap fitrah manusia semua tatkala butuh mereka mengadakan tangan mereka kemana? Ke arah langit. Tatkala Rasulullah SAW pingin kiblat dirubah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Tatkala Nabi SAW pertama datang ke Mekah, Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis. Dan Rasulullah SAW rindu agar Ka'bah dirubah dari Baitul Maqdis menuju mana? Ka'bah. Setiap Rasulullah sering lihat ke langit. Lihat kemana? Ke Allah, minta agar tapi Rasulullah tidak mengungkapkan, tapi Allah tahu. Rasulullah sering lihat ke atas tuh pingin minta dirubah. Kalau Allah di mana-mana lihat ke bawah. Jadi ikhwan fillah Allah, orang yang tidak meyakini Allah berada di atas langit, maka mereka akan sesat. Mereka akan sesat dan mereka akan tingkat kesesatan mereka berbeda-beda. Di antaranya ada yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Kenapa? Karena tidak meyakini Allah di atas. Kalau orang meyakini Allah di atas tidak akan punya keyakinan seperti ini. Meyakini Allah berada di atas dan bersatu dengan makhluknya. Ini yang namanya akidah wahdatul wujud. Sungguhnya orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani terpecah menjadi dua. Ada namanya Thariqah Ya'qubiyah dan Thariqah Nusturiyah. Ya'qubiyah dan Nusturiyah. Yang satu meyakini, dua-duanya meyakini Allah bersatu dengan Yesus. Bersatu dengan siapa? Isa. Subhanallah, anak di Madinah berapa hari lalu lihat sebuah mobil keren, tulisannya di belakang Yesus. Nah, ini orang nggak paham bahasa Inggris, asal coplos aja tulis Yesus di mobilnya, bayangkan. Kadang orang-orang Arab tulis bahasa Inggris yang aneh-aneh yang mungkin mereka tidak paham. Jadi Allah bersatu dengan Isa. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa dalam artian Allah menempati Nabi Isa. Sebagaimana air yang antum tumpahkan ke sebuah gelas. Air tersebut menempati gelas enggak? Apakah air bersatu dengan gelas? Enggak, hanya menempati gelas. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua mengatakan Allah bersatu dengan Isa. Sebagaimana teh dicampur dengan susu diaduk, jadi apa? Teh susu. Itulah hakikat antara Allah dengan Nabi Isa. Mana yang lebih baik di antara keduanya? Semuanya sesat. Semuanya sesat. Yang lebih sesat yang mana?